Apakah Anda merasa tubuh makin berat seiring bertambahnya usia? Celana lama makin sempit, napas mudah terengah, dan jalan sebentar saja, lutut mulai bergetar. Padahal Anda merasa tidak makan berlebihan, bahkan sudah mengurangi porsi, tapi berat badan tetap tak kunjung turun. Jika Anda pernah merasakan hal ini, maka video ini dibuat khusus untuk Anda. Karena di usia senja, menjaga berat badan bukan soal tampil menarik, tapi soal bisa tetap mandiri. Soal bisa menikmati masa tua tanpa nyeri sendi, tanpa cepat lelah, dan tanpa harus bergantung pada orang lain. Di video ini, kita akan bahas langkah demi langkah dengan cara yang mudah dan menyenangkan bagaimana menjaga berat badan ideal secara alami, aman, dan penuh cinta pada tubuh sendiri. Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama. Di masa muda, kita sering sibuk dengan banyak hal. Pekerjaan, anak-anak, keuangan, dan berbagai tanggung jawab yang tak ada habisnya. Tapi ketika masa itu lewat dan kita mulai memasuki usia senja, banyak dari kita berpikir, nah, ini saatnya istirahat. Nggak perlu lagi repot mikirin tubuh. Apalagi soal berat badan. Banyak yang beranggapan kalau gemuk ya wajar, namanya juga sudah tua. Yang penting bahagia. Tapi, apa benar seperti itu? Sayangnya, tidak selalu. Berat badan berlebih di usia lanjut bukan sekadar soal penampilan. Bukan pula sekadar soal baju yang tak lagi muat atau perut yang makin membuncit. Lebih dari itu, berat badan yang tidak terkontrol bisa berdampak besar pada kesehatan dan kualitas hidup kita. Coba bayangkan sejenak. Saat tubuh makin berat, langkah terasa makin lambat. Jalan kaki sebentar saja sudah membuat lutut nyeri. Naik tangga terasa seperti mendaki gunung. Dan kegiatan sederhana seperti bermain dengan cucu bisa jadi hal yang melelahkan. Padahal, masa tua seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hidup, bukan terus-menerus bergulat dengan keluhan tubuh. Berat badan ideal bukan berarti harus kurus, tidak. Yang kita bicarakan di sini adalah berat badan yang proporsional, berat badan yang tidak membebani organ tubuh, seperti jantung dan sendi. Berat badan yang tidak memicu penyakit, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Tahukah Anda, di usia lanjut, organ-organ tubuh kita seperti ginjal, hati, dan jantung sudah tidak sekuat dulu. Beban berlebih, bahkan hanya beberapa kilogram saja, bisa membuat kerja mereka jauh lebih berat. Dan jika dibiarkan terus-menerus, risiko penyakit pun meningkat. Tapi bukan berarti setiap orang tua harus bertubuh kurus. Ada lansia yang tampak berisi, namun tetap sehat. Karena ototnya masih terjaga dan lemak dalam tubuhnya tidak berlebihan. Ada juga yang terlihat kurus, tapi justru rentan sakit karena kekurangan gizi dan massa otot yang menyusut drastis. Jadi, ukuran ideal itu bukan soal bentuk luar, tapi soal fungsi dan keseimbangan. Masalahnya, menjaga berat badan di usia senja bukan perkara mudah. Banyak lansia yang tanpa sadar berat badannya terus naik karena masih makan dengan pola lama, meskipun tubuhnya sudah tidak membakar kalori sebanyak dulu. Sementara sebagian lainnya justru kehilangan berat badan karena kurang nafsu makan atau ada gangguan pencernaan. Keduanya sama-sama tidak ideal. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai mengenali kondisi tubuh sendiri. Memahami bahwa tubuh yang sudah menemani kita selama puluhan tahun ini
sekarang butuh perhatian yang berbeda. Kita perlu memperlakukan tubuh ini dengan lebih sabar, lebih lembut, dan lebih penuh kasih. Di segmen berikutnya, kita akan bahas lebih dalam. Kenapa berat badan bisa naik, padahal makan sedikit saja? Apa hubungannya dengan metabolisme tubuh kita yang melambat? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tetap di sini. Karena masa tua yang sehat dimulai dari langkah kecil, mengenal tubuh kita sendiri, dan memberi perhatian yang layak untuk setiap bagian yang sudah bekerja keras selama ini. Pernah nggak sih Anda merasa sudah makan sedikit, tapi kok badan tetap terasa berat, celana lama makin susah dikancingkan, baju yang dulu longgar, sekarang ketat di perut. Lalu muncul pertanyaan, saya kan gak makan banyak, kenapa berat badan tetap naik ya? Jawabannya bisa jadi terletak pada satu kata yang sering luput dari perhatian. Metabolisme. Metabolisme adalah proses alami tubuh kita, mengubah makanan menjadi energi. Jadi setiap kali kita makan, tubuh akan mengolahnya baik karbohidrat, protein, maupun lemak untuk menjadi bahan bakar. Energi ini dipakai untuk bernapas, berjalan, berpikir, dan bahkan tidur. Nah, seiring bertambahnya usia, proses ini tidak lagi berjalan secepat dulu. Di masa muda, tubuh kita bisa dibilang boros energi. Makan banyak pun masih terasa ringan, karena semuanya cepat terbakar. Tapi setelah memasuki usia 50-an, apalagi 60 ke atas, mesin pembakar kalori ini mulai melambat. Kalori yang dulunya dibakar jadi tenaga, kini malah disimpan jadi lemak. Inilah sebabnya mengapa pola makan yang sama seperti saat muda bisa berdampak berbeda di usia senja. Makan satu piring nasi dan lauk dulu aman saja. Sekarang lemak mulai menumpuk di perut, lengan, dan paha. Ada beberapa hal yang membuat metabolisme kita menurun seiring usia. Yang pertama adalah penurunan massa otot. Otot adalah bagian tubuh yang aktif membakar kalori, bahkan saat kita diam. Tapi sayangnya, tanpa disadari, setiap tahun kita bisa kehilangan otot, terutama jika jarang bergerak. Otot menyusut, pembakaran kalori menurun, dan lemak pun mulai menumpuk. Yang kedua, aktivitas fisik kita secara alami berkurang. Dulu mungkin kita berjalan kaki ke pasar, naik turun tangga tanpa masalah, atau sering bergerak sepanjang hari. Sekarang, banyak waktu kita habiskan dengan duduk, beristirahat, atau rebahan karena mudah lelah atau nyeri sendi. Semakin sedikit bergerak, semakin lambat pula metabolisme, dan jangan lupakan peran hormon. Hormon seperti estrogen, testosteron, dan hormon tiroid mulai menurun di usia senja. Hormon ini punya peran besar dalam mengatur pembakaran lemak dan keseimbangan energi tubuh. Lalu, bagaimana kita tahu kalau metabolisme kita mulai melambat? Ciri-cirinya cukup jelas. Berat badan naik meskipun pola makan tidak berubah. Tubuh terasa lesu dan lemas. Mudah merasa dingin, susah buang air besar, dan yang paling sering, susah sekali menurunkan berat badan meskipun sudah coba diet atau mengurangi porsi makan. Tapi jangan khawatir, walau metabolisme menurun adalah hal alami, bukan berarti tidak bisa diatasi. Ada banyak cara alami yang bisa kita lakukan untuk membantu tubuh tetap membakar kalori secara optimal. Misalnya dengan menambah asupan protein agar otot tetap terjaga, atau dengan melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi, senam peregangan, atau naik turun tangga di rumah. Kita juga bisa menjaga metabolisme tetap aktif dengan cukup minum air putih, tidur yang cukup,
dan menghindari diet ekstrem yang bisa membuat tubuh malah menahan lemak. Yang penting adalah jangan terburu-buru dan jangan panik. Tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. Mulailah dari perubahan kecil tapi konsisten. Misalnya, tambahkan seporsi kecil sayuran setiap makan. Jalan kaki 10 menit setiap pagi. Tidur lebih awal 15 menit dari biasanya. Jangan anggap remeh langkah kecil ini. Karena lama-kelamaan, semua itu akan membentuk kebiasaan yang baik dan membantu metabolisme kembali aktif. Usia bukan halangan untuk tetap sehat. Justru ini adalah saat terbaik untuk mengenali tubuh kita lebih dalam dan memperlakukannya dengan lebih bijak. Satu hal yang sering dilakukan saat berat badan mulai naik adalah mengurangi makan. Banyak lansia yang berpikir, kalau pengen kurus, ya jangan makan banyak. Lalu mulailah melewatkan sarapan. Makan siang cuma beberapa sendok nasi. Atau bahkan cuma minum teh manis saja seharian. Padahal kenyataannya cara ini justru bisa jadi bumerang. Tubuh kita, terutama di usia senja, bukan hanya butuh sedikit kalori, tapi yang lebih penting, butuh cukup gizi. Makan sedikit memang bisa menurunkan angka di timbangan, tapi kalau makanan itu tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yang terjadi justru sebaliknya, tubuh menjadi lemas. Otot makin menyusut, metabolisme makin lambat, dan daya tahan tubuh menurun. Jadi, yang benar bukan sekadar makan lebih sedikit, tapi makan lebih cerdas. Apa maksudnya? Makan cerdas artinya memilih makanan yang berkualitas, bukan sekadar mengurangi jumlahnya. Tubuh kita butuh bahan bakar yang tepat agar tetap bisa berfungsi maksimal di usia lanjut. Bukan asal kenyang, tapi benar-benar bernutrisi. Mari kita kenali jenis makanan yang sebaiknya kita prioritaskan. Pertama, protein. Protein adalah fondasi penting bagi otot. Semakin kita bertambah usia, semakin mudah otot kita hilang. Padahal, otot adalah kunci dari metabolisme yang sehat. Jadi, pastikan setiap kali makan ada sumber protein yang baik seperti tahu, tempe, telur, ikan, atau ayam tanpa kulit. Bahkan kalau perlu bisa ditambah susu tinggi protein yang memang diformulasikan khusus untuk lansia. Kedua, serat sayur dan buah bukan sekadar pelengkap piring makan. Mereka adalah sumber serat yang membantu pencernaan tetap lancar dan memberi rasa kenyang lebih lama. Bayam, brokoli, pepaya, apel, atau wortel bisa menjadi pilihan yang baik. Perbanyak warna di piring Anda, karena semakin berwarna semakin kaya nutrisi. Ketiga, karbohidrat kompleks. Banyak orang menghindari nasi saat diet, tapi perlu diingat, tubuh tetap butuh energi dari karbohidrat. Yang perlu kita lakukan adalah mengganti nasi putih dengan sumber karbohidrat yang lebih sehat, seperti nasi merah, ubi rebus, kentang, atau jagung. Karbohidrat kompleks ini melepaskan energi lebih lambat, membuat kenyang lebih lama, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Keempat, lemak sehat. Lemak bukan musuh. Selama kita memilih jenis yang tepat, lemak dari alpukat, ikan laut dalam seperti salmon atau tongkol, minyak zaitun, dan kacang-kacangan justru membantu tubuh menyerap vitamin dengan lebih baik dan menjaga fungsi otak. Kelima, air putih. Kadang rasa lapar yang kita rasakan sebenarnya adalah rasa haus. Terutama pada lansia, rasa haus bisa berkurang karena fungsi tubuh menurun. Maka, biasakan minum air putih secara teratur
meski tidak merasa haus. Hindari minuman manis atau tinggi kafein, karena bisa mempercepat dehidrasi. Tapi, pola makan sehat itu bukan hanya soal apa yang dimakan, melainkan juga bagaimana cara kita makan. Pernah nggak Anda makan sambil nonton TV atau main HP? Tanpa sadar, piring habis tapi tubuh belum merasa kenyang. Makan menjadi otomatis tanpa kesadaran. Maka, cobalah untuk duduk tenang saat makan. Nikmati setiap suapan, rasakan rasa makanan itu yang disebut makan penuh kesadaran atau mindful eating. Makan bersama keluarga juga bisa jadi solusi bagus. Lansia yang makan sendirian cenderung kurang nafsu makan atau justru ngemil berlebihan. Tapi kalau ada teman makan, suasana jadi hangat dan tubuh pun merespons lebih baik. Dan satu hal penting, jangan takut makan. Jangan sampai niat diet malah membuat tubuh kekurangan gizi. Yang perlu dihindari adalah makanan olahan, gorengan berlebihan, makanan tinggi gula, dan camilan kemasan yang tidak memberikan manfaat apa-apa. Kalau kita mau jujur, tubuh sebenarnya sudah tahu mana yang baik dan tidak. Kita hanya perlu lebih mendengarkan. Bila kita perlakukan tubuh dengan bijak, ia pun akan memberikan kita hadiah. Tubuh yang lebih ringan, lebih bugar, dan lebih bahagia. Ingat, makan bukanlah musuh dalam perjalanan menjaga berat badan. Justru ia adalah teman terbaik selama kita tahu cara memperlakukannya. Di segmen berikutnya, kita akan bahas soal gerakan tubuh. Kenapa aktivitas fisik ringan bisa berdampak besar bagi berat badan dan kesehatan lansia? Dan bagaimana cara memulainya tanpa merasa terbebani? Jangan kemana-mana, kita lanjut sesaat lagi. Di usia senja, tubuh memang tak lagi sekuat dulu. Dulu mungkin kita bisa berjalan jauh, naik turun tangga tanpa lelah, atau mengangkat barang berat dengan mudah. Tapi sekarang, baru beberapa langkah saja, sudah ngos-ngosan. Lutut mulai terasa nyeri, punggung mudah pegal, maka banyak yang memilih diam, rebahan, istirahat saja deh, takut kecapekan. Sayangnya, diam terlalu lama justru membuat tubuh makin lemah. Inilah kesalahpahaman yang sering terjadi. Kita mengira dengan beristirahat, tubuh akan jadi lebih bugar. Padahal, justru sebaliknya. Tubuh yang jarang digerakkan akan kehilangan kekuatan otot, menurunkan metabolisme, dan membuat berat badan naik perlahan tapi pasti. Tapi kabar baiknya, kita tidak perlu olahraga berat untuk tetap aktif. Bahkan, aktivitas fisik ringan yang dilakukan setiap hari bisa memberikan hasil luar biasa. Cukup dengan berjalan kaki 20-30 menit sehari. Atau senam ringan di rumah sambil mendengarkan musik kesukaan. Atau sekadar naik turun tangga rumah beberapa kali sehari. Aktivitas kecil seperti menyapu, menyiram tanaman, atau bermain dengan cucu pun sudah cukup membuat tubuh bergerak. Yang penting bukan seberapa berat gerakannya, tapi seberapa sering kita melakukannya. Ingat, otot tubuh bekerja seperti mesin. Semakin sering dipakai, semakin kuat dan efisien. Tapi kalau jarang digunakan, otot cepat melemah, bahkan bisa menyusut. Ini salah satu alasan utama kenapa banyak lansia sulit menurunkan berat badan. Ototnya sudah sangat berkurang. Jadi kalau ingin metabolisme tetap aktif dan berat badan tidak naik terus, bergeraklah setiap hari, sekecil apapun. Tidak harus lari, tidak harus ke gym, cukup gerakan sederhana, tapi
konsisten. Dan jangan lupa, aktivitas fisik juga membantu menjaga keseimbangan tubuh, mencegah jatuh, memperbaiki suasana hati, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Dengan tubuh yang aktif, kita merasa lebih hidup, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Setelah seharian beraktivitas, tubuh kita butuh istirahat. Tapi pada kenyataannya, banyak lansia mengalami gangguan tidur. Susah tidur di malam hari. Sering bangun pagi, tapi masih merasa lelah. Dan sayangnya, banyak yang menganggap ini wajar karena faktor usia. Padahal, tidur yang tidak berkualitas tidak hanya membuat kita lemas, tapi juga bisa menjadi salah satu penyebab berat badan sulit turun. Saat tidur, tubuh kita memproduksi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Tapi kalau tidur kita terganggu, hormon-hormon ini jadi tidak seimbang. Hormon grelin meningkat, ini membuat kita merasa lapar. Sementara hormon leptin yang memberi sinyal kenyang ke otak malah menurun. Akibatnya, kita jadi lebih sering lapar dan cenderung makan lebih banyak. Tanpa sadar, selain itu, tidur yang kurang juga meningkatkan hormon kortisol, hormon stres, dan hormon ini punya efek samping yang sangat nyata. Mendorong tubuh untuk menyimpan lemak, terutama di bagian perut. Jadi, kalau Anda merasa sudah makan sehat dan bergerak, tapi berat badan tetap naik, coba periksa pola tidur Anda. Bisa jadi, disitulah masalahnya. Apa yang bisa dilakukan? Buat rutinitas tidur yang tenang. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Jauhkan gawai 1 jam sebelum tidur. Hindari teh, kopi, dan makanan berat di malam hari. Dan ciptakan suasana kamar yang nyaman, gelap, sejuk, dan tenang. Lalu jangan remehkan kesehatan mental. Pikiran yang tenang membuat tidur jadi lebih nyenyak. Lakukan relaksasi ringan sebelum tidur, tarik napas dalam, mendengarkan murotal, atau berzikir perlahan. Karena berat badan ideal tak hanya soal makan dan gerak, tapi juga soal istirahat dan ketenangan jiwa. Dalam perjalanan menjaga berat badan dan kesehatan, satu hal yang sering dilupakan adalah kebersamaan. Kita sering merasa ini adalah perjuangan pribadi, padahal dukungan dari orang-orang terdekat bisa membuat segalanya jauh lebih mudah. Banyak lansia yang tinggal sendirian. Anak-anak sudah menikah, cucu-cucu sibuk sekolah, dan hari-hari terasa sepi. Kesepian seperti ini tidak hanya membuat hati hampa, tapi juga bisa berdampak pada pola makan. Lansia yang merasa sendiri cenderung makan lebih banyak sebagai pelarian emosi. Atau sebaliknya, malah malas makan karena merasa tak ada yang peduli. Makan pun jadi asal-asalan sekadarnya, yang penting kenyang. Tapi ketika ada dukungan dari keluarga, semuanya bisa berubah. Bayangkan, betapa bahagianya seorang nenek yang diajak cucunya jalan pagi sambil ngobrol ringan. Atau seorang kakek yang dimasakkan sayur bening oleh anaknya. Atau sekadar ditemani makan sambil bercerita, itu bisa membuat nafsu makan kembali. Dan tubuh pun lebih bersemangat untuk bergerak. Dukungan tidak harus besar, bahkan ucapan sederhana seperti, "Wah, ayah makin segar ya sekarang," bisa menjadi motivasi besar untuk terus menjaga kesehatan. Dan jangan lupakan kekuatan komunitas. Lansia yang aktif dalam kelompok senam, pengajian, atau perkumpulan warga cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih teratur dalam menjaga berat badan. Karena sejatinya tubuh yang sehat dibentuk oleh hati
yang bahagia. Dan hati yang bahagia lahir dari rasa dicintai dan dihargai. Menjaga berat badan ideal di usia senja bukan tentang menurunkan angka di timbangan, bukan pula tentang mengejar bentuk tubuh seperti anak muda. Ini tentang satu hal yang lebih penting, merawat tubuh yang telah setia menemani kita puluhan tahun. Tubuh ini sudah membantu kita bekerja, membesarkan anak, berjuang menghadapi cobaan hidup, maka kini saatnya kita membalas jasanya dengan memberikan makanan bergizi, dengan mengajaknya bergerak, dengan membiarkannya beristirahat dengan damai, dan dengan mencintainya apa adanya. Tubuh ideal bukan tubuh yang sempurna, tapi tubuh yang sehat, ringan, dan bisa kita andalkan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, berjalan di pagi hari, merawat tanaman, bermain dengan cucu, atau sekadar duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Berat badan ideal bukan akhir dari perjalanan, tapi ia adalah tanda bahwa kita hidup dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih penuh cinta. Jika Anda masih mendengarkan hingga sekarang, saya tahu satu hal, Anda peduli, dan itu sudah langkah awal yang luar biasa. Mulailah hari ini, tidak harus sempurna, cukup satu langkah kecil, minum air putih lebih banyak. Tambahkan satu porsi sayuran di piring, jalan kaki 5 menit di pagi hari, tidur sedikit lebih awal, tersenyum saat bercermin, sambil berkata, "Saya layak sehat, saya layak bahagia." Dan ingat, Anda tidak sendiri. Bersama, kita bisa menjadi lansia yang lebih kuat, lebih ceria, dan lebih bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.